Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safila Masya Salsabila, NPM 20070051026 dari D3 Manajemen Informatika kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari TS Keamanan Sistem Informasi. Ada 5 soal, dan saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan Cyber 6 dalam keamanan sistem informasi. Cyber 6 ini adalah 6 aspek cyber yang saling berkaitan satu sama lainnya. 6 aspek ini yaitu cyber space, cyber threat, cyber attack, cyber security, cyber crime, dan cyber law. Nah, keenam aspek ini tuh terbentuk karena internet itu udah menjadi arena virtual untuk arena virtual yang bermanfaat untuk kehidupan manusia yang biasa disebut juga dengan cyberspace. Nah, nilai dari internet yang semakin meningkat ini menjadi resiko keamanan yang menimbulkan ancaman bagi penggunanya atau yang biasa disebut sama cyber threat. Nah, ancaman cyber ini itu bisa jadi kenyataan atau biasa disebut juga sama cyber attack. Nah, untuk melindungi adanya serangan atau ancaman dari cyber attack ini, maka dibuatlah cyber security. Tapi si cyber security-nya ini akan terkena hukuman pidana dan perdata atau yang disebut dengan cyber crime. Nah, cybercrime ini akan dilalui proses hukum yang disebut dengan cyber law. Lanjut, untuk pertanyaan yang nomor 2 itu 10 kasus tentang pelanggaran Undang-Undang ITE di Republik Indonesia. Untuk kasus yang pertama itu ada kasus Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang mendakwa seorang pendakwah yaitu Bahar Smith atas penyebaran informasi bohong atau hoax terkait penangkapan Rizik Syihab. Yang kedua itu ada pengacara Hotman Paris yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena atas tuduhan unggahan di media sosialnya yang bermuatan bernilai asusila. Terus yang ketiga, kasus yang ketiga itu ada Saifuddin Ibrahim, yaitu tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian setelah mengunggah konten YouTube-nya dan meminta agar 300 ayat Al-Quran dihapus. Kasus selanjutnya itu kasus keempat, itu ada kasus investasi yang baru-baru ini happening, yaitu kasus investasi aplikasi bodong yaitu Binomo yang menjerat influencer yang yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan. Kasus kelima, pelanggaran UU ITE ini ada di musisi Jerings atau IGD Ari Astina, yaitu dia terkena kasus ujaran kebencian terhadap IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Kasus keenam yaitu kasusnya Raffio Putra, karena si Raffio Putra ini menyiarkan ujaran kebencian melalui media sosial dan memprovokasi masyarakat agar melakukan perbuatan tindak pidana di tengah pandemi COVID-19. Kasus pelanggaran UU ITE yang ketujuh yaitu kasusnya Prita Mulyasari karena dia menyebarkan surat elektronik tentang keluhan pelayanan dari Rumah Sakit Omni Internasional. Jadi ini termasuk pencemaran nama baik dari rumah sakit tersebut. Kasus ke-8 yaitu diisi oleh musisi Ariel Noah. Nah, Ariel ini terkena kasus UU ITE karena terbukti membuat dan menyebarkan video rekaman pornografi pada tahun 2010. Kasus ke-9 yaitu kasus yang dibuat oleh Florence Sihombing karena dia membuat status di media sosial yaitu pet itu berisi hinaan terhadap masyarakat Yogyakarta.
Kasus ke-10 tentang pelanggaran UU ITE di Republik Indonesia itu kasus Beni Handoko. Dia itu melakukan kicauan di internet, di media sosial Twitter yang mengatakan uh, uh, kasus mengatakan salah seorang yang bernama Benham ini, si Miss Bakun ini perampok di Bank Century. Nah, soal yang ketiga yaitu menjelaskan tentang kriptografi dan perkembangan kriptografi. Menurut saya kriptografi itu adalah kriptografi itu adalah proses menulis atau menyampaikan pesan secara rahasia atau tersembunyi. Nah, kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos dan granian. Kriptos itu yang artinya rahasia atau tersembunyi, sedangkan graphien itu artinya menulis. Untuk saat ini, perkembangan kriptografi itu udah semakin pesat. Banyak ahli-ahli yang mulai mengembangkan algoritma yang berkaitan dengan kriptografi. Selain itu, untuk mempelajari hal tentang kriptografi, juga udah dibuat sebuah game untuk mempelajari tentang kriptografi. Soal yang keempat yaitu contoh serangan cyber attack yang pernah terjadi itu 5 contoh dan cara antisipasinya atau cyber defense. Nah, contoh serangan cyber attack yang pertama itu contohnya adalah Google Cina pada tahun 2009. Jadi, pada tahun 2009 itu Google Cina meluncurkan Google Cina ini mendapatkan serangan yang disebut Operation Aurora, yaitu mencuri intellectual property dari Google. Serangan ini tuh nggak hanya menyerang dari Google Cina, tapi 30 perusahaan lainnya yang mengalami serangan. Dan serangan ini tuh telah dilaporkan dan mereka tuh lagi upaya mendapatkan akses akun-akun milik para aktivis publik di Cina. Contoh serangan cyber attack yang kedua itu ada di kasusnya PlayStation Network pada tahun 2011. Di tahun 2011 ini si Sony atau PlayStation Network ini mengalami gangguan dan berdampak pada pelayanan online PlayStation yang hampir 1 bulan dan 77 akun itu terekspos selama 23 hari. Yang ketiga itu ada kasusnya Sony Pictures Entertainment pada tahun 2014. Itu dilakukan oleh satu kelompok yang menamai dirinya itu Guardian of Peace atau penjaga perdamaian yang mengklaim bahwa ada serangan balik dan memperoleh akses data setahun sebelum diketahui publik. Data-data yang diakses oleh para kelompok ini adalah data karyawan, data keluarga, seperti email, data keluarga, juga email, alamat, dan informasi keuangan. Kasus cyber attack yang keempat itu ada di kasusnya Yahoo di 2012 sampai 2014. Nah, kasus yang menimpa Yahoo ini adalah data 500 juta user itu dicuri. Data ini juga meliputi password dan informasi pribadi, tapi data ini nggak melibatkan data kartu kredit dari user dari Yahoo. Dan contoh kasus cyber attack yang terakhir atau yang kelima itu oleh kasusnya NASA dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kasus ini tuh terjadi udah lama dari tahun 1999 dan dilakukan oleh peretas yang berusia 15 tahun bernama Jonathan James. Nah, James ini berhasil menebus komputer divisi Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan memasang backdoor pada servernya. Nah, tadi ada 5 contoh kasus cyber attack, dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang
cyber defense atau cara bertahan dari serangan dari cyber attack tersebut. Di sini saya menggunakan dua cara bertahan. Yang pertama itu ada Network Access Control atau NAC. Itu adalah security tools service yang memungkinkan suatu perusahaan untuk menerapkan kebijakan keamanan pada perangkat dan pengguna yang mencoba mengakses jaringan internetnya atau jaringan internal perusahaan mereka. Yang cara yang kedua itu ada firewalls atau tools ini tuh berfungsi untuk melindungi jaringan dari pencurian data penting perusahaan dari malware dan beragam ancaman lainnya. Lanjut, soal terakhir yaitu menguraikan 3 tools yang berhubungan tentang cyber computer science. 3 tools ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang AirCAC. AirCAC ini adalah kumpulan aplikasi yang berguna untuk menilai dan mengukur tingkat keamanan pada jaringan Wi-Fi. Jadi AirCAC ini bekerja pada jaringan Wi-Fi yang mendukung monitoring mode dan bisa mendeteksi trafik jaringan. Selanjutnya, tools yang kedua itu ada Metasploit. Metasploit itu adalah proyek keamanan komputer yang dapat menyediakan informasi tentang kerentanan keamanan dan membantu dalam pengujian penetrasi dan pengembangan signature IDS. Tools yang terakhir yaitu tools Angry IP Scanner. Angry IP Scanner ini merupakan software yang berfungsi untuk mendeteksi, melacak, dan memonitoring alamat IP yang aktif di dalam sebuah jaringan komputer. Sekian penjelasan saya mengenai UTS Keamanan Sistem Informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.